Hai, jumpa lagi dengan saya eh, di Nursing Care Client with Dialysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman mahasiswa semua. Kita bahas lanjutan dari dua materi sebelumnya. Langsung saja ya. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Oke. Secara objektif kita di sini akan mempelajari definisi, etiologi, patofisiologi, komplikasi, pemeriksaan diagnostik dan asuhan keperawatan. Oke. Nah, ini sudah kita bahas beberapa kali. Kita review sedikit aja. Mengeluarkan sisa fungsi ginjal dan mengeluarkan sisa metabolisme. Itu ya intinya, mengeluarkan kelebihan air dan elektrolit. Air dan elektrolit dibutuhkan pada tubuh kita, tapi kalau kelebihan itu juga tidak bagus. Produksi eritropoietin, renin, angiotensin, aktivasi vitamin D, menjaga keseimbangan asam basa dan membuang toksin dan obat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Fungsi ginjal rusak akan menyebabkan uremia, gejala akibat tertahannya zat toksik dalam tubuh, zat sampah, mual, muntah, nafsu makan turun, gatal, kesadaran turun. Kalau uremium ini tidak dapat dikeluarkan, itu yang akan terjadi. Tertahan garam dan air, akan terjadi bengkak, sesek ya. Efeknya cairannya mengerembes ke interstisial, ke paru juga ya. Akhirnya parunya sesak, ada ronki suaranya. Ronki adalah suara yang ada cairan di paru-parunya. Kemudian fungsi hormonal terganggu karena eritropoietin tadi terganggu, tidak dapat diskresi, maka terjadi anemia. Gagal ginjal kronik definisinya kerusakan fungsi ginjal dengan GFR kurang dari 60 ml per menit. GFR bisa ditentukan dengan creatinine rate tadi ya yang sudah dapat kita bahas sebelumnya, rumus Creutzfeldt. Nanti kita buka lagi agak cepat aja ya. Nah, definisi ini yang kita bahas pada topik ini tentang hemodialisis. Hemo adalah darah, dialisis adalah memisahkan. Adalah suatu proses pemisahan darah dari zat-zat anorganik, zat toksik, sisa metabolisme melalui membran semi-permeable, ya. Di mana darah di sisi ruang yang lain dan cairan dialisis di sisi ruang yang lain. Nah, prinsip hemodialisis adalah difusi, osmosis, dan ultrafiltrasi. Ya, pasti juga sudah diajarkan di tingkat sebelumnya, semester 1, semester 2. Kayak saya juga yang ngajarnya kan, yang ngajar ya. Kalau tidak salah ya. Dibuka lagi slide-slide-nya ya, apa itu difusi, apa itu osmosis, apa itu ultrafiltrasi, bagaimana konsep difusi, perpindahan cairan difusi, bagaimana konsep osmosis, bagaimana konsep ultrafiltrasi ya. Nanti dibuka-buka lagi supaya nyambung ya, nyambung ketika kalian nanti mau muter video ini lagi ya. Definisi secara teoritis merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dan produk limbah dari dalam tubuh ketika ginjal sudah tidak mampu lagi untuk mengeluarkan itu. Melaksanakan proses tersebut merupakan salah satu metode pembuangan produk sampah seperti potasium dan urea serta air dari darah ketika terjadi gagal ginjal. Merupakan salah satu dari 3 penatasan gagal ginjal ya. Next. Tujuannya untuk mempertahankan kehidupan, otomatis ya. Ginjal itu sangat vital. Kalau tidak ada ginjal, tidak bisa mengeluarkan zat sampah, tidak bisa kencing ya. Sampahnya numpuk di dalam tubuh kita, tidak bisa dikeluarkan. Ya, metode terapi mencakup hemodialisis, hemofiltrasi, dan peritoneal dialisis. Dasar prinsip dari ginjal buatan adalah seperti ini ya. Biru aja coba. Nah, darah itu akan dikeluarkan dari tubuh kita, tapi tidak semuanya ya, secara sedikit demi sedikit. Darah dikeluarkan dari tubuh kita. Secara konsep adalah seperti ini. Dikeluarkan memasuki sebuah alat yang namanya dialisat.
Nah, dijalankan di rongga dialisa tersebut. Nah, ketika dijalankan, dialirkanlah ya, sebelum kembali lagi ke dalam tubuh. Nah, di dalam dialisat itu ada yang namanya membran semi permeable. Ini membran semi permeable. Nah, di bawahnya dengan aliran yang berlawanan, ini cairan dialisat masuk. Apa sih cairan dialisat? Ya nanti ada di belakang apa jenis cairannya. Di mana cairannya itu akan merangsang apa ya? Melalui mekanisme perpindahan tadi ya, ada osmosis, difusi, ultrafiltrasi tadi ya. Ini zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, cairan ini ditarik oleh cairan dialisat karena osmolaritasnya lebih pekat di sini. Dia ketarik. Nah, harapannya ketarik, dia ikut kebuang. Disaring melalui membran semi permeable ini, terus kemudian zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan ini ikut dikeluarkan, dibuang ke luar tubuh. Nah, ketika dia kembali ke sini, kembali ke tubuh, itu sudah dalam keadaan bersih, sudah tidak ada zat sampah. Oke, itu ya prinsipnya. Nah, integrated renal replacement therapy ini adalah oke, ada 3 ya sebenarnya: transplantasi, hemodialisis, peritoneum dialisis. Ya, ini bisa antara pilihannya. Kalau sudah peritoneum dialisis, ya nggak usah hemodialisis. Kalau sudah hemodialisis, nggak usah peritoneum dialisis. Kalau sudah transplantasi, tidak perlu keduanya. Ya, hemodialisis bisa transplantasi selama hemodialisisnya ini bertahan bagus, kemudian ada pendonor ginjal, transplantasi bisa. Nah, ini yang secara gambar tadi sudah saya jelaskan. Darahnya dikeluarkan ya melalui fistula. Ya, nanti kita akan lihat fistula ya. Melalui fistula. Ini adalah fistula. Dibuat jalur permanen untuk menarik darah keluar dari tubuh pasien. Melalui fistula ditarik ya, arteri ya yang di ini vena. Nah, pas keluar, ini ada kecil-kecil, ini biru-biru kecil, hitam-hitam atau biru ya ini. Ini adalah waste produk, zat sisa sampah. Dimasukkan ke dalam tubuh ya. Dimasukkan ke dalam satu alat, terus kemudian dikeluarkan. Ini tadi kompartemen zat-zat sisa metabolisme yang diperlukan ikut ketarik ke bawah ya untuk dikeluarkan tubuh, karena di sini ada cairan dialisat, konsentrasinya lebih tinggi sehingga dia ketarik ke bawah, ya sisanya dibuang. Ini setelah darah bersih dikembalikan lagi ke venanya, masuk ke dalam tubuh dalam kondisi yang bersih. Tuh. Nah, kalau yang ini peritoneum dialisis ya, ini adalah peritoneum lah. Ini adalah peritoneum tubuh kita. Ini sudah ada di tubuh kita ya. Rongga peritoneum ini adalah rongganya. Ini yang tak kasih warna lain. Ini yang kita ngomong peritoneum space. Ini adalah space peritoneum. Kalau kita ngomong peritoneum, membran peritoneum adalah ini. Yang tak kasih tanda biru, ini membrannya ya. Ini sifatnya seperti membran semi permeable pada terapi hemodialisis. Kalau tadi membran semi permeable-nya buatan, kalau ini sudah diciptakan sendiri oleh Tuhan, yang fungsinya bisa menyaring juga. Nah, ini konsepnya hampir sama ya.
di membran peritoneum ini juga ada darah yang mengalir ya. Juga ada darah yang mengalir, pembuluh darah, ada pembuluh darah lah ya saya ngomongnya. Nah, cairan fluid drain or is pumped. Nah, ini dimasukkan ke dalam, dipompakan ke dalam rongga peritoneum ya, dimasukkan dalam rongga peritoneum, dimasukkan ke dalam rongga peritoneum. Harapannya darah yang melewati peritoneal ini tadi, zat sisanya ketarik ke rongga peritoneum. Kalau sudah tertarik nanti dibuang. Dia biasanya ada dua lubang, ada dua selang ya. Ini untuk memasukkan cairan, ada yang untuk mengeluarkan cairan. Ya. Ini adalah mesin hemodialisis. Ya. Nah, komposisinya alat-alatnya ada dialiser. Adalah sebuah alat yang berisi ribuan serat berupa membran. Ya, dialiser yang kecil tadi ya, berupa membran. Terus kemudian ada membran semipermeabel memisahkan kompartemen darah dan kompartemen dialisat. Membran semipermeabel adalah lapisan sangat tipis dan memberikan pori-pori mikroskopik di mana partikel kecil dan air bisa lewat, sel-sel darah tidak bisa lewat. Lewat membran semipermeabel inilah ya terjadi proses difusi dan ultrafiltrasi antara komponen darah dan komponen dialisat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dialisat merupakan larutan elektrolit yang konsentrasinya dibuat sama dengan plasma normal. Nah, sehingga cairan ketarik ke dalam cairan dialisat. Oke. Biofisika hemodialisa, di mana ada perpindahan zat melalui membran dialisis yang disebabkan proses difusi dan ultrafiltrasi. Difusi, perpindahan zat terlarut atau solut karena ada perbedaan konsentrasi zat terlarut di kedua sisi membran sehingga terjadi perpindahan. Pada hemodialisis, cairan dialisat dibuat dengan berbagai konsentrasi sehingga bisa mengeluarkan zat terlarut dalam darah sesuai dengan yang diinginkan dan atau yang dibutuhkan. Ya. Prinsip difusi ini berguna untuk menarik kelebihan elektrolit dan sisa metabolisme dari darah. Nah, inilah proses difusi. Indikasinya untuk dilakukan hemodialisa adalah gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, intoksikasi obat dan zat kimia, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit berat. Teknik dan beberapa istilah hemodialisa. Dialiser tadi ya, alatnya yang ada membran semipermeabelnya yang kotak, yang bundar kecil. Kemudian dialisatnya, cairannya. Ya, ini ya, tadi sudah dijelaskan juga. Sendiri, blood lines, blood pump, dan bubble trap. Ini adalah blood line untuk mengeluarkan, ini untuk memasukkan, ini untuk mengeluarkan, ini untuk memasukkan. Gitu ya. Mesin hemodialisa, mesin ini membutuhkan listrik, ada cairan asetat, hemodialisat, dari oke lah, nanti ini kita sudah jelaskan komplikasinya. Hipotensi, ketika cairan ditarik keluar tubuh, darah ditarik keluar tubuh, otomatis volumenya akan berkurang. Kalau volumenya berkurang, akan terjadi penurunan tekanan darah. Bisa pusing, mual, bahkan ada yang sampai muntah, kram, ya. Penyebab hipotensi menyebabkan cairan yang selama HD. Oke, sudah dijelaskan di situ, bisa dibaca sehingga kadar outputnya menurun akibatnya hipotensi pada ultrafiltrasi yang tidak terkontrol. Kejang dan kram ini penyebabnya tidak diketahui. Faktor yang mempengaruhi terjadi kram antara lain hipotensi itu sendiri. Kemudian ada berat badan yang rendah, penggunaan dialisat dan kadar natrium yang kurang atau masih rendah. Mual muntah karena multifaktoral ya, bisa macam-macam sebabnya. Tapi umumnya berhubungan dengan hipotensi juga.
Sakit kepala, penyebabnya umum tidak terketahui, dapat timbul pada Disequilibrium syndrome, nyeri dada, dan nyeri belakang, nyeri tengkuk biasanya. Penyebab umumnya adalah first use syndrome. Ya, jadi biasanya nyeri dada itu terjadi pada pasien-pasien yang baru pertama kali menggunakan hemodialisis. Gatal, penyebabnya umumnya tidak diketahui. Ya, demam menggigil hanya sensasi aja sebenarnya kalau gatal itu. Demam menggigil atau bahkan karena ureum yang keluar dari dalam tubuh melalui kulit. Nah, itu kering karena kulitnya jadi kering karena ada ureumnya sehingga menyebabkan gatal. Demam yang menggigil menyebabkan adalah bahan pirogen bakteremia. Bicara First Syndrome, reaksi anafilaktik dan aritmia. Identitas klien harus dikaji, riwayat sekarang, riwayat lalu, berat badan sebelum dialisis, ya, riwayat aktivitasnya, riwayat diagnosa pasien penunjang disfungsi ginjal. Perawatan pos HD, penekanan ini balik pada bekas fungsi. Ya, pada ini tadi yang disambung oleh selang atau oleh lennya dialisat. Ini ditekan ketika sudah selesai karena itu pancarannya akan sangat tinggi. Tekan supaya tidak perdarahan. Balutan tidak boleh terlalu kencang, kurang lebih 2 jam pos HD. Balutan dan band aid-nya bisa dibuka. Aktivitasnya dikurangi. Bila terjadi perdarahan harus segera ditekan. Pasien dan keluarga diajari merawat fistula. Fistula itu ketika nanti pada pasien hemodialisis itu akan dipasang fistula. Fistula itu kayak apa ya? Semacam jalan supaya setiap kali kalau pasien HD itu kan yang pasien gagal ginjal kronik itu kan nggak cukup sekali dua kali sudah, tapi dia continue karena fungsi ginjalnya cuma 10%, dia seminggu 3 kali, 2 kali. Jadi kalau setiap minggu 2 kali atau 3 kali dicubles terus, rusak pembuluh darahnya. Makanya nanti akan dipasang yang namanya fistula. Fistula itu supaya tidak setiap kali HD itu malah dilakukan penusukan. Diagnosis perawatan risiko penurunan celah jantung, perubahan proses berpikir, risiko perusakan integritas kulit, ya mungkin sudah aktual, kurang pengetahuan, ya perubahan nutrisi, kurang perawatan diri, ansietas. Nah, itu tadi tentang hemodialisis. Sekarang kita bahas tentang dialisis peritoneal, di mana dialisis peritoneal adalah metode cuci darah dengan menggunakan membran peritoneum tadi. Jadi, darah tidak perlu dikeluarkan dari tubuh untuk dibersihkan dan disaring oleh mesin dialisis. Ya, prosesnya sama. Darah dialisis hanya dimasukkan dalam tubuh kita, dibolongi, kalau kita istilahkan dibolongi, dilubangi perut kita, dikasih line pipa. Nanti pipa itu disambungkan kalau mau cuci darah diinikan sendiri, dicuci sendiri, dimasukkan cairan dialisatnya, setelah beberapa menit dibuka, dibuang. Harapannya yaitu tadi bukan beberapa menit, ini lama sih sebenarnya. Nanti dibuang terus kemudian diisi kembali, dibuang terus diisi kembali, jadi gitu. Dicuci. Ya, ini ya cairan dialisat dimasukkan dalam tubuh. Nah, kemudian ini juga dibuang, ada kateternya, kateter ya, dibuang. Kalau dialisat ini kalau CAPD ini dilakukan setiap hari. Setiap hari bisa dilakukan sebanyak 2 kali sih biasanya. 2 kali atau bahkan 3 kali, tergantung kondisi dan advice-nya dokter. Nah, ini kateternya. Kateter tetap harus digunakan karena beresiko ya, karena seperti itu resiko untuk infeksi kumannya bisa masuk. Perbandingan kualitas hidup pasien peritoneum dialisis dan hemodialisis setelah 3 bulan menjalani hemodialisis. Setelah dialisis secara komprehensif, faktor-faktor klinis yang turut berperan dalam menyebabkan buruknya kualitas hidup pasien adalah tingginya penyakit penyerta, rendahnya kadar hemoglobin,
ya. Berkurangnya fungsi ginjal ekstra. Disimpulkan, setiap pasien hemodialisis cenderung menunjukkan kualitas hidup yang lebih rendah berkaitan dengan kesehatan mental dibanding dengan pasien dialisis. Ya. 3 kelebihan utama pasien peritoneum dialisis. Lebih baik dalam mempertahankan fungsi ginjal yang tersisa. Jadi lebih baik daripada mempertahankan jumlah ginjal yang 10% tadi yang tersisa. Lebih bagus. Angka survival sama atau lebih tinggi daripada HD pada tahun-tahun awal pengobatan. Jadi angka survival itu angka bertahan hidupnya lebih tinggi daripada HD pada tahun-tahun awal. Biaya lebih rendah karena hanya dipasang itu, jalan realisasinya sendiri. Kalau HD mahal, kalau nggak BPJS itu nggak dijamin, itu satu kali hemodialisa kalau nggak salah 800.000, kalau nggak salah ya, atau bahkan sampai 1 juta lebih. Seminggu 2 kali, udah berapa? Kelebihan dari peritoneum dialisis, kadar HB lebih tinggi, sehingga kebutuhan pemberian eritropoietin ekstra itu lebih sedikit. Penularan hepatitis C minimal karena alat yang digunakan tidak bergonta-ganti. Kalau mesinnya bergonta-ganti, dialisatnya ini. Pasca transplantasi, graf berfungsi lebih baik. Graf itu apa ya? Pembuluh darahnya lebih baik. Tidak membebani jantung, hemodinamik stabil, dikerjakan sendiri. Karena apa? Tidak dikeluarkan dalam tubuh, keluar tubuh si darah ini. Dikerjakan sendiri, dapat mandiri ya. Seperti ini. Ada keluar, ada masuk ini ya. Setelah dimasukkan, dibiarkan, kemudian dikeluarkan sendiri. Resume peritoneum ini adalah medically, technically simple, everybody can do it, bisa melakukannya. Economical costless karena hanya dipasang, kemudian perawatan tidak terlalu banyak costnya. Indonesia Geographic Factor limit HD center ya. Ini disarankan untuk di Indonesia secara geografik, tapi sekarang sudah banyak sih. Setiap rumah sakit punya HD, tapi ya tetap kurang jumlahnya. Yang ngantri-ngantri itu banyak. Jadi di Mardiwaluyo itu kalau tidak salah ada sekitar 30 unit iya kalau tidak ada 20 atau 15 atau 20. Itu satu kali HD itu lamanya sekitar 8 enggak ada 8, sekitar 5 jam. Ya, sekitar 5 sampai 6 jam. Ya, dalam satu hari satu mesin itu mencuci 3 orang. Mencuci 3 orang. Bayangkan seberapa banyak dalam satu hari. Kali 15 sudah 45 dalam satu hari. Ya. Tuh, banyak. Dan itu yang ngantri banyak, yang ngantri untuk pakai mesin itu banyak. Jadi ketika ada yang meninggal satu, itu sudah ada yang mereplace-nya, sudah ada yang menggantinya. Oke, kalau gitu ini sudah selesai untuk dialisis ya. Nanti akan kita diskusikan 3 materi yang sudah saya sampaikan pada TM pertama ini, GGA, GGK, dan hasil perawatan pada pasien hemodialisis. Ada pasien perawatan pada dialisis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.